Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat, penyakit, kematian, kemiskinan, dan juga kematian kekal. Tetapi, sekalipun kita telah melihat kebenaran dari penebusan kita, tidak berarti kita itu bebas dari persoalan hidup saudara. Tetapi apabila kita tinggal tetap dalam firman Tuhan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah badai, tantangan, kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan, kita pasti akan menang. Jika kita mengenal firman Tuhan dan mulai memandang segala sesuatu seperti Tuhan memandangnya, maka kita akan mampu menjaga sikap hati kita dengan benar meskipun persoalan hidup itu kita alami. Inilah yang merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat hidup dengan iman dan membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Dengan kata lain saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, tetapi iman yang kita terima terjadi apabila yang telah kita dengar itu kita lakukan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka kita perlu praktikkan itu. Jika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan tetapi justru sebaliknya tidak pernah diuji melalui pencobaan-pencobaan, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa kita memiliki iman? Dengan hanya membaca firman Tuhan tetapi tidak pernah menggunakan iman terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami, maka bagaimana kita dapat menjadi pemenang saudara? Tidak akan pernah terjadi kemenangan rohani tanpa kita menggunakan iman terhadap setiap masalah hidup dan tanpa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Disebutkan pertandingan iman yang benar karena pertandingan ini adalah untuk sebuah kemenangan. Nah, saudara, kita perlu belajar bertekun dalam mengatasi setiap masalah hidup. Sesungguhnya Tuhan tidak memberi kita penyakit, penderitaan maupun kemiskinan. Tapi terkadang Roh Kudus membimbing kita pada situasi-situasi yang secara manusia kita tidak sukai itu. Tetapi di tengah kesesakan inilah iblis mulai berusaha membujuk kita untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk menyimpang dari jalur Tuhan, supaya kita keluar dari rencananya Tuhan atas hidup kita. Sampai ketika kita memandang sebuah problem, sebuah masalah, maka kita pasti akan terasa kecil dan kalah, dan itulah menjadi kemenangan bagi iblis. Karena itu saudara, mulailah melihat sebaliknya. Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah, dari setiap persoalan. Dan bahkan ketika pencobaan Tuhan izinkan kita alami, semata-mata untuk melatih kita supaya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, dan bahkan supaya kita mengalami kemenangan dan meraih kemenangan itu dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Karena bersandar pada kebesaran dan kuasa Tuhan yang tak terbatas itulah yang akan menentukan kemenangan demi kemenangan yang akan kita raih. Yakinlah segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, ajaib, luar biasa. Kami
memiliki firman Allah yang selalu hidup di dalam kami dan kami hidup dalam firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, dan iman itu harus disertai perbuatan. Dan kami tahu Tuhan, setiap firman Allah yang kami dengar, mampukan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan dengan terang firman Allah, maka Engkau yang berkata, Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Kami yakin dan percaya, bersandar pada kebesaran dan kuasa Allah yang tak terbatas itu. Kami yakin bahwa segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.